Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Kali ini kembali lagi di Forum Timnas. Gue mau bahas preview pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Kamboja. Ya, Kamboja di lanjutan Piala AFF 2022. Sebenarnya Piala AFF ini sudah mulai dari hari Rabu kemarin, kalau nggak salah itu Thailand ya, melawan Brunei. Terus ada Kamboja melawan Filipina, tapi Indonesia baru main besok di hari Jumat. Nah, eh kita bahas dulu mungkin dari pemain-pemain yang dibawa ya oleh Indonesia. Mungkin ini agak telat, kalian sudah mungkin lihat juga. Dari kiper ada Nadeo, ada Riyandi, ada Syahrul Trisna. Di belakang ada Asnawi, Elkan Bagot, Jordi Amat. Elkan Bagot kalau nggak salah nggak jadi deh. Kalau nggak salah nggak jadi karena nggak bisa dipanggil kan dia. Dia masih kemarin main lawan timnya Wolves di mana, di Karabau ya. Jadi yang dicoret itu Ferrari, Andi Setio, Bagot sama Ashraf, Sandy Walsh. Sandy Walsh pun nggak bisa dibawa, nggak diizinin sama klubnya. Jadi di belakang itu ada Asnawi, Jordi Amat main, nggak dipanggil. Fahrudin, Rizky Rido, Pratamarhan, Hansamu Yama kembali dipanggil. Akhirnya Hansamu udah lama banget Hansamu nggak dipanggil di zamannya Sinteyong. Dan juga Edo Febriansyah ya, back kiri. Nah, di gelandang ada Mark Klok, ada Abimanyu, ada Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egi dan juga Sadil. Ya, ini praktis pemain-pemain yang sudah familiar lah dengan Sinteyong ya, sudah sering dipanggil. Dan di depan ada yang menarik adalah Ilyas Pasoyevic. Akhirnya dipanggil lagi ya Ilyas Pasoyevic. Terus ada Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta. Kalau yang tiga ini kan udah pernah dipanggil oleh Sinteyong. Sedangkan Ilyas Pasoyevic ini yang cukup menarik. Akhirnya dipanggil lagi. Sebenarnya harusnya Dimas Derajat ya. Cuman Dimas Derajat cedera katanya. Jadi nggak bisa dipanggil. Dari nama-nama tersebut, gue sih cukup pede ya. Cukup pede melihat skuad Indonesia yang sebenarnya tidak banyak berubah dari kemarin kualifikasi Piala Asia, terus AFF, terus SEA Games, dan SEA Games pun kan U23 yang main. U23 itu ya sebagian besar juga main di timnas senior. Itu keuntungan dari Indonesia. Bahkan U19 kayak Marcelino, kayak siapa? Dulu ada si Ronaldo, itu kan sering main juga di timnas senior. Itu yang membuat ya, yang membuat timnas ini semakin kompak kalau menurut gue. Semakin kompak, ya mereka semakin punya chemistry dengan baik, semakin paham apa yang dimau oleh Sintayong. Perubahan itu paling sedikit-sedikit. Satu dua pemain kayak sekarang Ilyas Pasoyevic dipanggil, terus ada Jordi Amat tambahan. Sisanya itu tidak banyak berubah. Ya, sisanya itu tidak banyak berubah dari skuad yang sudah menjadi pondasi dari Sinteyong. Di belakang misalkan ada Asnawi, di Fahrudin, ya itu kan intinya. Terus ada Rizky Rido, di kiri ada Pratama Arhan. Itu kan udah jelas apa namanya intinya. Terus di tengah pun ada Mark Klok, ada Marcelino, ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Itu kan pemain-pemain andalan. Egi, Witan, Sadil. Itu pondasinya timnas itu sudah sangat jelas. Mungkin yang sering dirotasikan di lini depan. Itu yang sering dikritik juga oleh Sinteyong waktu itu kan, yang dia bilang butuh striker. Dicoba-coba terus, Dimas Derajat lah, siapalah, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Rafli. Kali ini Spasojevic juga diberikan kesempatan. Ya which is ya sangat bagus lah untuk timnas kita, di mana pondasi itu sudah sangat jelas ada gitu. Poros-porosnya timnas kita sudah jelas. Nah, menghadapi si Kamboja, Kamboja ini menurut gue tim yang bukan harus diremehkan lagi. Beda dengan dulu. Ya, semenjak Keisuke Honda kalau nggak salah itu berada di Kamboja sebagai petinggi, itu permainan Kamboja secara development, perkembangan itu sangat berbeda. Kalau kita lihat terakhir ini, gue coba cari dulu ya, Indonesia versus Kamboja. Kalau nggak salah juga kesulitan timnas kita terakhir kali bermain melawan Kamboja. Kamboja kemarin menang bahkan.
di pertandingan pertama lawan Filipina. Jadi artinya Kamboja pun mereka punya progres yang cukup bagus. Ya, mereka bukan tim yang bisa diremehkan lagi lah, ibaratnya seperti itu. Nah, maka dari itu, ini laga pertama bagi timnas kita main di GBK, harusnya dengan dukungan supporter. Kalau nggak salah boleh ya, kemarin update-nya itu AFF sudah boleh ada supporter dari Indonesia. Nah, ini akan sangat membantu menurut gue. Ya, akan sangat membantu bagi timnas kita supaya apa ya, lebih secara mental, lebih secara pengaruh supporter itu pasti akan selalu ada kepada timnas. Apalagi ini timnas ya. Kita tahu supporter kita sangat fanatik terhadap timnas. Maka dari itu peran dari supporter juga akan sangat besar terhadap timnas kita. Tapi kalau gue mungkin prediksi dari starting lineup, gue bilang tidak akan banyak perubahan. Nadeo tetap di belakang. Terus Asnawi ya mungkin di belakang ini antara Fahrudin Rizky Ridho atau Fahrudin bisa saja dengan Jordi Amat ya. Terus Arhan tetap di kiri, di tengah tetap Mark Klok dengan si Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto. Terus ya gue nggak tahu Sintayong akan main dengan 3 back lagi atau bermain dengan 4 back karena dia sering ubah-ubah di situ. Di depan pasti gue bilang Egi, Witan atau mungkin Spaso di depan kan. Itu mungkin ya tidak banyak perubahan lah. Tidak akan ada kejutan yang begitu berarti. Dan dari prediksi gue terhadap permainan ya mungkin Indonesia akan lebih mengambil inisiatif ya. Indonesia akan mengambil inisiatif, mungkin mereka akan kesulitan lawan Kamboja di awal-awal. Di babak biasanya kalau pertandingan pertama itu di awal-awal pertandingan pasti keduanya akan bermain berhati-hati, terutama timnas kita pasti akan kesulitan mengambil ritme terlebih dahulu. Harus menemukan ritme. Ya beruntung kalau misalkan mereka cetak gol cepat, itu akan membuat mereka lebih enteng lah kakinya ibaratnya untuk melanjutkan sisa pertandingan. Tapi kalau sampai mereka stuck, apalagi misalkan Kamboja main bertahan, kita kesulitan untuk menembus pertahanan Kamboja, kita frustasi. Nah, itu akan menjadi bahaya untuk timnas kita. Kamboja punya peluang lewat counter attack dan itu sangat berbahaya. Tidak bisa diremehkan sama sekali. Maka dari itu timnas kita harus kuat nih. Gua nggak tahu apakah main dengan 4 back atau 3 back. Karena kalau 3 back mungkin akan meminimalisir terjadinya counter attack. Tapi kan itu yang tahu Sintayong. Mungkin tetap bisa dibilang level kita itu di atas Kamboja. Jadi harusnya dengan kapasitas pemain yang ada, dengan permainan kita, dengan sejarah juga, dengan perkembangan timnas kita sampai sekarang, menurut gua timnas kita masih punya peluang yang lebih besar daripada Kamboja. Tapi kembali lagi, Kamboja ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Benar-benar sama sekali tidak bisa diremehkan. Ya karena kita tahu mereka ini bahkan menang lawan Filipina juga nggak terlalu prestisius, menang 3-2, menang tipis ya. Tapi mereka bisa cetak 3 gol. Ya, mereka bisa cetak 3 gol artinya secara produktivitas gol mereka cukup bagus walaupun mereka juga punya kelemahan yaitu dengan kebobolan 2. Nah, itu yang harus dimanfaatkan oleh timnas kita. Ya, jadi ya kita lihat nanti seperti apa permainan dari timnas kita. Harusnya gue bilang timnas kita punya peluang yang lebih besar untuk menang, terlebih main di kandang. Jadi ya gue optimis gue tidak melihat Kamboja ini bisa memberikan mungkin kejutan dari sisi permainan, mungkin kejutan dari sisi mereka tidak dibantai oleh timnas kita, tapi dari segi skor, dari segi kemenangan gue rasa timnas kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa meraih kemenangan. Oke, jadi kita lihat aja gimana besok jam 4:30 ya mereka akan main. Aduh sayangnya gue harus kuliah ya jam segitu baru balik mungkin 5:30 ya. Mungkin babak kedua baru bisa gue nonton. Oke, segitu dulu dari gue. Jadi kita dukung terus timnas kita karena ini laga pertama ya, laga yang cukup menentukan untuk kelanjutan timnas kita di Piala AFF. Semoga timnas kita bisa menampilkan permainan yang terbaik, bukan hanya menang tapi bermain dengan kompak, bermain dengan solid. Terlihat harus ada progres dari kompetisi-kompetisi sebelumnya. Itu harus karena kita harus mempersiapkan juga di Piala Asia nanti, di di AFC itu harus ada perkembangan. Ya, jadi tidak bisa mainnya seperti
sebelum-sebelumnya. Harus ada perkembangan. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.